Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 mata kuliah Perekonomian Indonesia. Video ini saya buat sebagai bagian dari tugas mata kuliah yang diampu oleh Bapak Gama Pratama MPD. Di video kali ini saya ingin membahas tentang sektor dan kebijakan moneter. Salah satu bagian penting dalam ekonomi yang sering banget kita dengar, tapi kadang masih bikin bingung. Yuk kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, pengertian sektor moneter. Sektor moneter adalah bagian dari perekonomian yang berkaitan dengan uang, lembaga keuangan, dan kebijakan yang mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Menurut Menkeu 2021, sektor moneter memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dengan mengendalikan tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Sektor moneter mempengaruhi kegiatan ekonomi nyata melalui mekanisme transmisi kebijakan moneter yang mempengaruhi konsumsi, investasi, dan inflasi. Jadi, sederhananya, sektor moneter itu adalah bagian dari perekonomian yang ngurusin uang, lembaga keuangan, dan kebijakan yang ngatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Contohnya nih, Bank Indonesia sebagai bank sentral punya peran besar di sektor ini. Mereka yang mengatur gimana uang beredar supaya ekonomi tetap stabil. Kalau menurut Menkeu tahun 2021, sektor moneter punya peran penting buat menjaga stabilitas ekonomi. Caranya dengan mengatur tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Jadi, kalau uang di masyarakat terlalu banyak, bisa muncul inflasi. Tapi, kalau uangnya terlalu sedikit, ekonomi bisa melambat. Nah, disinilah kebijakan moneter berperan. Sektor moneter juga mempengaruhi langsung ke kegiatan ekonomi nyata. Misalnya, ketika suku bunga turun, orang dan perusahaan jadi lebih semangat buat pinjam uang dan investasi. Sebaliknya, kalau suku bunga naik, pinjaman jadi mahal, konsumsi menurun, dan investasi bisa ikut turun. Jadi, lewat mekanisme ini, kebijakan moneter bisa mempengaruhi konsumsi, investasi, bahkan tingkat inflasi. Kesimpulannya, sektor moneter itu ibarat jantung dalam perekonomian. Dia ngatur aliran uang supaya ekonomi tetap sehat, nggak kelebihan, tapi juga nggak kekurangan. Makanya kebijakan moneter itu penting banget buat menjaga kestabilan harga dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, tujuan kebijakan moneter. Menurut Bank Indonesia 2023, tujuan kebijakan moneter adalah menjaga nilai rupiah tetap stabil, baik terhadap barang dan jasa atau inflasi maupun terhadap mata uang asing atau kurs. Tujuan utama kebijakan moneter meliputi mempertahankan stabilitas harga atau mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memastikan keseimbangan neraca pembayaran, menjaga nilai tukar dan kestabilan sistem keuangan. Nah, jadi menurut Bank Indonesia 2023, itu kebijakan moneter memiliki tujuan utama untuk menjaga kestabilan nilai rupiah, baik terhadap barang dan jasa, artinya menjaga inflasi tetap terkendali, maupun terhadap mata uang asing atau kurs. Nah, biar lebih jelas kita bahas satu persatu. Tujuan utamanya ya, menjaga stabilitas harga. Tujuan pertama adalah mengendalikan inflasi. Inflasi yang terlalu tinggi bikin harga barang naik terus dan daya beli masyarakat turun. Tapi kalau terlalu rendah juga bisa menandakan ekonomi lesu. Jadi Bank Indonesia berusaha menjaga inflasi agar tetap stabil dan sesuai target, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan moneter juga mendukung pertumbuhan ekonomi. Contohnya, kalau suku bunga diturunkan, masyarakat dan pelaku usaha jadi lebih mudah meminjam uang untuk investasi atau konsumsi. Dari situ, aktivitas ekonomi bisa meningkatkan secara bertahap dan berkelanjutan, menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Tujuan berikutnya adalah menjaga keseimbangan neraca pembayaran, yaitu hubungan transaksi ekonomi Indonesia dengan luar negeri. Kalau kebijakan moneter dijalankan dengan baik, ekspor dan impor bisa seimbang, cadangan devisa tetap aman, dan kestabilan ekonomi internasional kita juga terjaga. Menjaga nilai tukar dan stabilitas sistem keuangan. Yang terakhir, kebijakan moneter juga berperan menjaga nilai tukar rupiah supaya tidak terlalu fluktuatif. Selain itu, kebijakan ini memastikan sistem keuangan tetap stabil, artinya
bank dan lembaga keuangan tetap sehat dan bisa berfungsi dengan baik untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan, kebijakan moneter berfungsi untuk menciptakan perekonomian yang stabil, inflasi yang terkendali, nilai tukar yang kuat, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap rupiah bisa tetap terjaga dan ekonomi Indonesia makin kuat. Yang ketiga, instrumen kebijakan moneter. Menurut Nopirin 2020 dan Budiono 2021, instrumen utama dalam kebijakan moneter meliputi yang pertama operasi pasar terbuka atau OPT, yaitu proses pembelian atau penjualan surat berharga untuk mengendalikan jumlah uang yang mengalir di pasar. Yang kedua, fasilitas diskonto atau diskon rate, yaitu menentukan tingkat bunga yang diberikan saat bank meminjam uang dari bank sentral. Yang ketiga, rasio cadangan wajib atau RESPI recruitment, yaitu menentukan jumlah uang minimum yang harus disimpan oleh bank di bank sentral. Yang keempat, kebijakan kredit selektif, yaitu mengatur alokasi kredit ke sektor-sektor tertentu yang dianggap penting. Yang kelima, moral suasion, yaitu cara persuasif yang digunakan oleh otoritas moneter agar bank-bank menjaga tingkat likuiditasnya. Nah, jadi menurut Nopirin 2020 dan Budiono 2021 ada 5 instrumen utama dalam kebijakan moneter. Yuk kita bahas satu persatu dengan cara yang mudah dipahami. Yang pertama, operasi pasar terbuka atau OPT. Instrumen ini dilakukan dengan cara membeli atau menjual surat berharga oleh bank sentral. Kalau bank sentral membeli surat berharga, artinya uang beredar di masyarakat akan bertambah karena uang masuk ke sistem perbankan. Tapi kalau bank sentral menjual surat berharga, uang yang beredar akan berkurang karena uang ditarik kembali ke bank sentral. Jadi OPT ini seperti rem dan gasnya perekonomian. Yang kedua, fasilitas diskonto atau diskon rate. Instrumen ini berkaitan dengan tingkat bunga pinjaman dari bank sentral ke bank umum. Kalau suku bunga diskonto naik, bank-bank jadi enggan meminjam sehingga jumlah uang di pasar menurun. Sebaliknya, kalau suku bunga turun, bank lebih aktif meminjam dan menyalurkan kredit ke masyarakat. Jadi, instrumen ini mengatur likuiditas melalui bunga pinjaman antar bank. Yang ketiga, rasio cadangan wajib. Setiap bank wajib menyimpan sebagian uangnya di bank sentral sebagai cadangan. Misalnya, jika cadangan wajib dinaikkan, maka uang yang bisa dipinjamkan ke masyarakat berkurang. Tapi, kalau cadangan wajib diturunkan, bank bisa menyalurkan lebih banyak kredit dan jumlah uang yang beredar bertambah. Yang keempat, kebijakan kredit selektif. Ini adalah kebijakan di mana bank sentral mengatur penyaluran kredit ke sektor-sektor tertentu yang dianggap penting. Misalnya, lebih memprioritaskan sektor pertanian, UMKM, atau industri yang menopang ekonomi nasional. Tujuannya supaya pertumbuhan ekonomi bisa lebih seimbang dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Yang kelima, moral suasion atau imbauan moral. Instrumen ini bersifat persuasif, bukan paksaan. Bank sentral memberi imbauan atau ajakan kepada perbankan agar bertindak sesuai arah kebijakan moneter. Misalnya, menjaga likuiditas atau tidak menyalurkan kredit secara berlebihan. Walaupun tidak bersifat wajib, tapi cara ini cukup efektif kalau hubungan antar lembaga keuangan baik. Nah, jadi kesimpulannya, kelima instrumen ini mulai dari OPT, fasilitas diskonto, cadangan wajib, kredit selektif, hingga moral suasion, semuanya digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, dan memastikan sistem keuangan tetap sehat. Yang keempat, jenis kebijakan moneter. Menurut Krugman dan Opsfeld 2022, kebijakan moneter dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, ekspansif, yaitu menambahkan jumlah uang yang beredar di masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kontraktif, yaitu mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat untuk mengendalikan inflasi. Menurut Krugman dan Opsfeld 2022, kebijakan moneter dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan ini dilakukan saat ekonomi sedang lesu atau pertumbuhan melambat. Caranya dengan cara menambahkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Misalnya, Bank Indonesia menurunkan suku bunga atau membeli surat berharga dari bank-bank. Tujuannya
biar masyarakat dan pelaku usaha lebih mudah mendapatkan pinjaman, konsumsi meningkat, investasi tumbuh, dan akhirnya ekonomi bisa bangkit lagi. Contohnya, kalau pandemi bikin ekonomi turun, pemerintah dan bank sentral bisa menjalankan kebijakan moneter ekspansif supaya roda ekonomi jalan lagi. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Kebalikannya dari ekspansif, kebijakan ini dilakukan saat terjadi inflasi tinggi atau harga-harga naik terlalu cepat. Caranya dengan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Bank sentral bisa menaikkan suku bunga atau menjual surat berharga ke bank-bank. Tujuannya supaya uang yang beredar di masyarakat berkurang, daya beli menurun sedikit, dan inflasi bisa dikendalikan. Contohnya, kalau harga-harga barang naik terus karena terlalu banyak uang di masyarakat, maka bank sentral akan menerapkan kebijakan moneter kontraktif. Jadi, kesimpulannya, kebijakan ekspansif itu mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan kontraktif itu mengendalikan inflasi. Keduanya sama-sama penting dan digunakan sesuai dengan kondisi ekonomi yang sedang terjadi. Yang kelima, dampak kebijakan moneter. Kebijakan moneter mempengaruhi beberapa hal penting antara lain. Yang pertama, inflasi. Dengan mengontrol jumlah uang beredar, pemerintah bisa mengurangi naiknya harga barang. Yang kedua, nilai tukar. Stabilnya kurs mata uang dipengaruhi oleh kebijakan suku bunga yang diterapkan. Yang ketiga, investasi. Penurunan suku bunga bisa mendorong peningkatan investasi dari masyarakat. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang ekspansif bisa mendorong peningkatan produksi nasional menurut Sukirman 2023 dan Bank Indonesia 2024. Kebijakan moneter itu kan kebijakan yang dibuat oleh Bank Sentral, misalnya Bank Indonesia, untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, kebijakan ini ternyata tuh punya banyak dampak penting buat perekonomian, dan berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama, dampak terhadap inflasi. Kebijakan moneter berpengaruh langsung ke inflasi. Kalau jumlah uang yang beredar terlalu banyak, harga barang bisa naik. Itu yang kita sebut inflasi. Nah, lewat kebijakan moneter, Bank Indonesia bisa mengontrol jumlah uang beredar supaya harga-harga tetap stabil. Jadi, inflasi bisa dikendalikan dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Yang kedua, dampak terhadap nilai tukar atau kurs. Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing juga dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Misalnya, kalau suku bunga dinaikkan, investor asing tertarik menanamkan modal di Indonesia karena returnnya lebih tinggi. Akibatnya, permintaan terhadap rupiah naik dan nilai tukar menjadi lebih stabil. Yang ketiga, dampak terhadap investasi. Kebijakan moneter juga bisa mempengaruhi minat masyarakat untuk berinvestasi. Kalau suku bunga turun, pinjaman jadi lebih murah dan para pengusaha jadi lebih semangat untuk melakukan investasi. Dengan begitu, kegiatan ekonomi meningkatkan dan lapangan kerja bertambah. Yang keempat, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang bersifat ekspansif atau menambah jumlah uang beredar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena ketika masyarakat punya akses lebih besar ke kredit dan investasi meningkat, otomatis produksi nasional juga ikut naik. Ini yang akhirnya bikin ekonomi tumbuh lebih cepat. Jadi bisa kita simpulkan kebijakan moneter tuh punya dampak besar terhadap 4 hal utama, yaitu inflasi, nilai tukar, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Kalau dijalankan dengan tepat, kebijakan ini tuh bisa menjadi stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keenam, kita bakal bahas studi kasus Kebijakan Moneter Indonesia 2023 sampai 2024. Kita ambil contoh dari data Bank Indonesia 2024 dan CNBC Indonesia 2024. Nah, di periode ini Bank Indonesia melakukan langkah penting buat menjaga stabilitas ekonomi nasional. Yuk kita bahas. Selama tahun 2023 hingga 2024, Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang cukup berat. Harga bahan pokok dan energi meningkat, dan itu memicu kenaikan tekanan inflasi. Untuk mengatasinya, Bank Indonesia mengambil langkah kebijakan moneter yang bersifat kontraktif, yaitu dengan meningkatkan suku bunga acuan atau yang dikenal dengan BI rate. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah mengendalikan inflasi dengan menaikkan suku bunga
Bank Indonesia ingin mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Logika sederhana, kalau bunga bank naik, masyarakat cenderung lebih banyak menabung dan lebih hati-hati dalam meminjam uang. Akibatnya, tekanan inflasi bisa berkurang. Ini ternyata cukup efektif menurut laporan Bank Indonesia 2024. Inflasi berhasil terkendali di bawah 3%, angka yang tergolong stabil untuk ukuran ekonomi Indonesia. Selain itu, nilai tukar rupiah juga menguat karena kebijakan suku bunga tinggi membuat investor asing tertarik menanamkan modal di Indonesia. Uang asing masuk, permintaan terhadap rupiah naik, dan kurs jadi lebih kuat. Intinya, kebijakan ini tuh menunjukkan bahwa pendekatan moneter kontraktif bisa jadi alat yang ampuh untuk menjaga stabilitas harga dan nilai tukar. Namun, di sisi lain, suku bunga tinggi juga bisa menekankan investasi dan konsumsi. Jadi, Bank Indonesia tetap harus hati-hati dalam menentukan level bunga yang ideal. Jadi, kesimpulannya, kebijakan kenaikan suku bunga oleh Bank Indonesia pada tahun 2023 sampai 2024 berhasil menekankan inflasi dan memperkuat nilai rupiah. Tapi tantangannya adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi agar keduanya bisa berjalan beriringan. Yang terakhir, kita bakal bahas topik yang menarik banget, yaitu nilai syariah dalam kebijakan moneter. Materi ini diambil dari pendapat Antonio 2022 yang menjelaskan bagaimana prinsip ekonomi Islam diterapkan dalam sistem kebijakan moneter. Yuk kita bahas sama-sama. Dalam pandangan ekonomi Islam, kebijakan moneter nggak cuma berfokus pada angka atau pertumbuhan ekonomi aja, tapi juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dan etika syariah. Menurut Antonio 2022, kebijakan moneter Islam harus menghindari dua hal utama, yaitu yang pertama riba, yaitu tambahan atau bunga yang dilarang dalam Islam. Yang kedua itu goror, yaitu praktek spekulasi yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastiannya tinggi. Artinya, semua kegiatan ekonomi termasuk kebijakan moneter harus dilakukan secara adil, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, di sistem keuangan syariah, bank syariah punya cara tersendiri dalam menjalankan kebijakan moneter tanpa melanggar prinsip syariah. Mereka menggunakan alat-alat moneter berbasis akad seperti murabahah, yaitu sistem jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal. Terus ada mudorobah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Ijaroh, yaitu sistem sewa menyewa barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan imbalan yang disepakati. Semua akad ini tuh bertujuan untuk menggantikan sistem bunga konvensional dengan mekanisme yang adil dan transparan sesuai prinsip syariah. Tujuan dari penerapan nilai syariah dalam kebijakan moneter adalah untuk mewujudkan keseimbangan antara keadilan sosial dan stabilitas ekonomi. Jadi, bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi juga memastikan distribusi kekayaan yang merata dan bebas dari unsur ketidakadilan. Jadi kesimpulannya, kebijakan moneter dalam perspektif Islam menekankan pada etika keadilan dan kesejahteraan sosial, bukan sekedar stabilitas angka ekonomi, dengan menghindari riba dan goror, serta menerapkan akad-akad syariah seperti murabahah, mudorobah, dan ijaroh. Ekonomi Islam berusaha menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil, adil, dan berkah bagi semua pihak. Sebelum kita akhiri pembahasan kali ini, yuk kita simpulkan bareng-bareng materi tentang sektor dan kebijakan moneter yang udah kita bahas tadi. Dari pembahasan sebelumnya, bisa kita simpulkan bahwa sektor moneter dan kebijakan moneter punya peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Kebijakan moneter yang dijalankan dengan tepat dapat mengendalikan inflasi supaya harga-harga tetap stabil, memperkuat nilai mata uang agar kepercayaan terhadap perekonomian nasional tetap tinggi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara langsung. Selain itu, kalau kebijakan moneter ini dijalankan dengan prinsip syariah yang adil dan bermoral, maka hasilnya bukan cuma stabil secara ekonomi, tapi juga membawa keberkahan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Miss Kin 2022, Sukirno 2023, dan Bank Indonesia 2024, stabilitas ekonomi tidak bisa lepas dari kebijakan moneter
yang bijak dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Jadi intinya kebijakan moneter yang baik bukan cuma soal angka dan suku bunga, tapi juga soal nilai, keadilan, dan tanggung jawab moral dalam menjaga keseimbangan ekonomi negara. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.